Assalamualaikum semuanya, apa kabar kalian di sana? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini temenin aku buat beresin rumah yuk, karena rumah aku tuh berantakan banget. Jadi ini tuh harus diberesin ya guys. Karena setiap sudutnya ini kotor semua, jadi aku mau mulai dari dapur dulu ya guys. Karena dapur juga ini berantakan banget, banyak cucian kotor, dan dapurnya itu banyak sisa-sisa minyak yang nempel gitu. Dan nggak lupa juga cucian ini banyak banget, karena ya biasa ya kalau habis liburan itu pasti cucian tuh penuh. Berhubung hal yang akan aku lakuin yang pertama kali itu nyuci piring, jadi semua harus dicek dulu ya, ada barang yang kotor enggak yang harus dicuci. Dan ternyata di depan itu ada bekas minum banyak, jadi kita mau ambil dan sekalian kita rapihin sedikit ya. Semua cucian piring dan gelasnya sudah terkumpul semua di satu tempat, dan sekarang kita waktunya untuk nyuci ya guys. Oh ya, ini tuh stok video yang udah lama banget guys, dan baru sempat aku edit lagi. Dan ini tuh video sebelum bulan puasa guys, yang harusnya udah tayang dari beberapa bulan yang lalu, tapi aku tuh lagi mager dan bosen gitu sama rutinitas apa yang aku lakuin setiap harinya. Jadi aku diemin aja, dan sampai akhirnya aku tuh sadar bahwa aku tuh harus kembali lagi ke aktivitas aku ya. Karena sayang aja gitu kalau aku tinggalin semuanya. Nah, ini aku deketin ya kameranya biar kelihatan gitu sebanyak apa cucian piring aku hari ini. Ini cucian gelas dan cangkirnya banyak banget ya, karena suami aku tuh kalau misalkan minum selalu gonta-ganti gelas gitu guys. Habis selesai minum cangkirnya tuh ditaruh di meja, tapi habis itu ketika dia pengen minum lagi dia ngambil gelas yang baru lagi gitu. Jadi kadang istrinya tuh suka ngomel-ngomel karena bikin banyak cucian aja ya guys. Kalau kalian dimana guys, kalau minum ngambil satu gelas buat seharian atau gelasnya itu ganti-ganti setiap kali mau minum? Komen ya. Sebanyak ini cangkir yang aku harus cuci guys. Ini tuh nggak ada tamu ya, tapi cangkirnya tuh banyak banget karena ya gonta-ganti aja setiap mau minum gitu. Dari awal nikah sampai sekarang umur pernikahan udah 6 tahun, ini gelas sudah setia untuk menemani kita loh guys. Dan ini benar-benar awet ya. Dulu itu aku beli harga 30 ribuan dan dapatnya itu 6 piece ya. Dan baru rusak itu cuma satu, dan itu tuh karena pecah dan karena keinjek guys. Iya, cangkir kayak gini itu bisa pecah karena keinjek. Entah gimana ceritanya anak aku itu bisa mecahin cangkir yang kayak gini. Oke, next ini kita tinggal bilas aja ya semua cuciannya. Dan ini aku mau bilas satu persatu dulu. Nah, ini untuk persendokan ya harus dicuci dan digosok-gosok gitu ya guys, biar ini tuh nggak bau amis, karena suami aku tuh suka komplain kalau cuciannya itu kadang masih bau atau nggak bersih gitu. Setelah sendok-sendok udah bersih, lanjut ini permangkok-mangkokan dan piring kita bilas bersih juga ya guys. Ini videonya aku cut-cut, tapi aslinya ini tuh harus bersih banget gitu. Dan ini udah selesai dan aku mau taruh dulu di rak ya guys. Karena berhubung rak aku itu nggak layak untuk tampil di kamera karena berantakan banget, jadi aku skip aja ya naruh-naruh piringnya. Dan ini kita mau bersihin sisa-sisa sabun yang ada di wastafel biar ini tuh bersih dan nggak meninggalkan bau gitu loh bun. Piring-piring kotor udah bersih, wastafel juga udah bersih. Sekarang kita waktunya buat beresin kompor ya guys, karena kompornya tuh kotor banget dan banyak sisa-sisa minyak yang menempel, jadi kita harus bersihin ya. Pasti ada yang berpikiran, ih males banget kenapa bersihin kompornya nggak setelah selesai masak. Nah, kalau aku tuh misalkan habis selesai masak itu nggak langsung buat bersihin kompor ya guys, karena kompor kayak gini tuh rentan banget pecah dan ini tuh terlalu panas ya. Jadi aku biarin dulu biar adem gitu, terus baru deh dibersihin, karena rentan ya, takut pecah aja gitu.
Karena banyak kasus kompor tanam kayak gini tuh banyak yang pecah ya, karena perbedaan suhu gitu. Jadi aku meminimalisir hal itu terjadi sama kompor aku, jadi aku biarin aja ya. Yang penting kan dibersihin ya setelahnya gitu. Nah ini aku lap-lap pakai kain legend ya, yang kotak-kotak merah putih kayak gini. Dan ini tuh bener-bener deh apa sih, bisa membersihkan banget gitu ya. Dan ini jangan lupa dilap-lap juga sela-selanya, karena di sini tuh kadang suka kotor banget. Meskipun tiap hari dibersihin tapi tetap aja ya di sini itu sarangnya kotoran bersarang gitu. Dan kita lap-lap, dan jangan lupa juga tembok-temboknya juga kita lap ya, karena ini tuh suka kecipratan sama bekas masakan gitu loh guys. Untuk bagian dapur ini aku udah selesai, dan sekarang kita waktunya pindah haluan ya untuk bersihin cucian baju yang numpuk ini guys. Seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau habis liburan itu pasti cuciannya numpuk kayak gini ya, karena nggak tahu deh kalau misalkan liburan tuh suka pengen ganti-ganti baju aja terus gitu, karena mungkin berkeringat kali ya, jadi pengennya ganti baju terus dan males aja gitu buat nyucinya, dan akhirnya numpuk. Jadi ya beginilah keadaannya ya, cucianku menggunung. Tapi sebelum cuciannya kita masukin ke dalam mesin, ini aku mau bersihin dulu ya mesin cucinya, karena dalamnya itu agak kotor gitu, ada banyak kotoran yang dari sisa-sisa deterjen gitu yang mengendap ya, jadi ini tuh harus disikat gitu loh. Untuk bagian bersihin mesin cucinya aku skip aja, dan ini kita mau langsung masukin baju-baju kotornya ke dalam mesin cuci dulu ya. Tapi ini nggak langsung aku cuci ya guys, karena ini tuh harus direndam dulu biar kotorannya itu hilang, karena kan dalam isam juga harus dibilas dulu ya sampai benar-benar bersih, lalu buang air bilasannya, lalu isi lagi sama air yang bersih ya, lalu habis itu baru deh kita cuci gitu. Kalau kalian cara nyucinya kayak gimana guys? Kalau aku kayak gini, salah apa bener ya? Coba tolong komen ya guys. Emang sih dengan cara mencuci kayak gini tuh bikin boros air ya, tapi karena berhubung aku pakai sumur bor, jadi ini tuh lebih hemat sih, karena bayar listriknya itu ya sama aja seperti kita berhemat gitu. Dulu waktu aku masih ngontrak emang iya ini tuh berasa banget gitu untuk bayarannya ya, karena waktu aku ngontrak itu pakainya air pump, dan itu tuh kilometernya terus jalan, dan karena nggak ada tandon airnya jadi kilometernya tuh terus-terusan jalan gitu kalau kita lagi beraktivitas. Oke lanjut, untuk cucian kita biarin aja dulu, kita rendam sampai medok dan itu bersih ya dari kotor-kotoran yang menempel. Kita mau lanjut dulu ke kamar dan bersihin meja yang nggak pernah ada rapihnya ini. Sebenarnya skincare aku tuh nggak banyak guys, cuma itu karena nggak tahu tempatnya nggak ada kali ya, jadi kelihatannya berantakan terus kayak gini, padahal yang dipakai tuh itu aja gitu. Tolong dong rekomendasikan aku tempat skincare yang bagus dan rapih gitu ya guys, biar skincare aku tuh nggak berceceran lagi kayak gini. Dan ini juga kabel-kabel laptop itu selalu berantakan ya kalau suami habis kerja, karena dia nggak mau naruh lagi di tempatnya gitu, jadi ya harus istrinya yang beresin. Berhubung ini aku udah kerasa gerah, jadi aku mau pakai ikat rambut dulu guys. Dan tahu-tahu ini meja udah rapi aja, jadi oke kita next ke beresin tempat lainnya. Lanjut kita nyapu dari area belakang dulu ya guys. Dan ini tuh lantainya kotor banget karena kan tadi habis kita bersihin ya. Dan untuk nyapu bagian ruang tamu, kamar, dan depan aku skip aja ya guys, biar videonya ini nggak terlalu panjang. Dan ini lanjut kita mau ngepel biar lantainya itu nggak lengket guys, karena percuma aja ya kalau misalkan disapu tapi lantainya nggak dipel, karena rasanya tuh tetap nggak nyaman gitu loh. Apalagi kalau di rumah itu ada bocil ya yang lagi aktif-aktifnya, karena ya sering numpahin sesuatu gitu. Kalau makan juga kadang berserakan, jadi ya kita harus sering-sering buat ngepel gitu loh guys. Di rumahku tuh sarang semut guys, jadi kalau misalkan ada makanan yang jatuh sedikit aja tuh langsung diserbu sama semut. Dan semutnya itu semut gede-gede gitu loh guys, jadi agak ngeri aja dan agak was-was ya, takut digigit itu karena bekasnya itu nggak hilang sehari 2 hari guys.
Ini salfok sama majikan yang lagi enak tidur berselimutkan celana anakku ya. Dia tidur sampai begitu guys tuh. Lihat deh. Babunya dari pagi ngubrak, dia malam masih molor gini guys. Oke lah, kita lanjutin ya beres-beresnya, dan ini tuh part terakhir guys. Karena aku udah capek banget, jadi kita udahin aja ya video kali ini. Terima kasih sudah menonton videoku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan aku semangat lagi buat kontennya ya guys. Terima kasih sudah menonton. See you next time. Bye. Assalamualaikum.